Cewek itu posisinya ada di pojokan. Dan itu tuh tiba-tiba di depan pintu ada sosok gede banget, hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan kali ini kita ada di segmen Saksi Misteri. Dan tentunya udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya di sini. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Mbak, boleh di. Gue Onet. Gue mau sharing pengalaman misteri gue dari beberapa tahun lalu sih. Ini pengalamannya di mana nih lu? Kebanyakan sih di Jawa, di Jakarta juga sering sih. Cuman kebanyakan ini pengalaman sebelum gue stay di Jakarta. Oh, oke. Ini sebelum gue lanjut, gue pengen nanya-nanya dulu nih, Mbak Onet. Oke. Lu sekarang lagi sibuk apa nih? Gue sih sebenarnya basicnya kerjanya desain. Cuman gue ada side project gitu, maksudnya sampingan di Karen Cookies. Oh, ini ya? Ya, produknya ini. Ini yang crispy brownies. Terus ada brownies juga yang itu. Jadi kalau misalkan ada yang suka, apa minat, nanti bisa follow Instagramnya Karen Cookies. Ya udah. Nih teman-teman, sebelum dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2009 atau 2010 lah ya. Kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton film Final Destination, hampir-hampir mirip kayak begitu sih. Jadi di tahun itu gue suka manggung sama teman-teman dari Surabaya, band di Surabaya gitu. Terus waktu itu kita habis manggung di Kota Malang buat balik lagi ke Surabaya ceritanya. Gue nggak tahu tiba-tiba itu cuman sepersekian detik gue ngeliat kayak ada mobil kebakar. Merinding gue kan. Terus si mobil ini hampir mirip warnanya sama bentuknya kayak mobil yang sebelumnya gue tumpangin pada saat perjalanan Surabaya ke Malang kan. Kan ada 2 mobil. Dari situ terus gue bilang sama teman-teman, oh gue nggak mau naik mobil yang itu, gue mau yang satunya. Ditanya kenapa, nggak apa-apa biar legaan aja gitu. Karena yang satu minivan gitu, minibus. Satu minivan, satu minibus. Terus sampai di Pandaan itu pertengahan antara Surabaya sama Malang. Itu gua makan di situ bareng, semuanya makan turun. Merinding banget ya. Terus tiba-tiba mobil itu kecelakaan, ditabrak, ada mobil bak, nabrak itu mobil sampai mobilnya hancur. Nah itu pertama gue sih nggak yakin, maksudnya mungkin kebetulan itu tadi gue mungkin karena habis nonton atau apa gitu kan. Terus sampai beberapa waktu kemudian gue perjalanan lagi dari Malang ke Semarang. Dari Malang ke Semarang itu agak lebih aneh karena kan gue naik travel, otomatis orang-orang yang di travel gue juga nggak kenal kan. Gue nggak kenal siapa aja yang ada di travel. Gue ngeliat di depan gue itu ada bis. Itu plat nomor bisnya itu yang gue lihat itu cuman 666 666. Itu padahal gue kayak itu beneran apa enggak, apa cuman halusinasi gue gitu. Sampai akhirnya gue sampai di Semarang. Besoknya si bis yang gue lihat itu tuh kecelakaan. Gue inget banget sama bisnya, sama tulisannya dan lain sebagainya. Gue lupa merek bisnya apa, tapi memang gitu. Itu gue juga masih nggak percaya. Dan it was happen hampir setiap kali mau ada kejadian yang sekiranya kayak menimpa yang ada di sekitar gue gitu. Cuman gue pikir ya itu mungkin kebetulan gitu. Dan itu beberapa kali. Terus ada beberapa lagi teman gue lagi habis nganterin gue balik. Itu dia bilang gini, gue telepon bilang, hati-hati ya, biasanya apa kalau ada orang ngesen ke kanan tapi dia belok ke kiri, gue bilang gitu. Lu mah lebay. Enggak gitu, cuman hati-hati aja. Dan teman gue beneran kecelakaan. Gue tanya kronologinya sebelum gue menceritakan apa yang gue lihat, itu sama persis gitu. Terus dari situ gue kayak yang langsung, beneran apa enggak gitu, gue bisa ngelihat sesuatu yang kayak di film-film gitu kan. Terus gue ketemulah sama orang yang bikin tato gue. Ada salah satu yang bikin tato gue itu orang Semarang. Mungkin kalau ngelihat ya,
nggak perlu gue sebutin nama. Nah dia itu sempat ngomong sama gue, lu tuh punya sesuatu, kalau misalkan lu sekiranya mau untuk gue tajemin gitu, mau dibawalah ke salah satu pantai di Yogyakarta, yang kebetulan pantai itu lumayan mistis sih, cuman gue nggak tahu. Terus gue bilang enggak lah, nggak perlu yang begitu-begitu. Dan setelah itu udah beberapa tahun gue nggak pernah ngalamin, mungkin karena kehidupan gue langsung berpindah ke Jakarta dan yang kayak ya udahlah, nggak terlalu yang aneh-aneh gitu, nggak ngalamin. Cuman di Jakarta itu dimulai sering bukan ngeliat sih, kayak orang ngeliat gue itu tuh katanya lu tuh ada yang nemenin ya, lu tuh ada yang nemenin. Dan itu tuh bukan cuma 1-2 orang, itu ada sekitar 10 orang lebih. Kayak misalkan gue naik Grab gitu, langsung dia nanya, mbak itu yang sama mbak siapa gitu. Yang sama saya kan sendirian gitu. Enggak, itu ada nenek-nenek cantik banget gitu, pakai kebaya dan lain sebagainya. Terus gue pikir ya nggak tahu lah, yang namanya begitu kan banyak nih di mana-mana, mungkin itu lagi ngikut gue atau gimana. Terus gue beberapa kali juga, setiap kali itu dengan deskripsi yang sama, yang ikut ke gue itu bagaimana gitu kan. Terus akhirnya gue coba nanya ke nyokap gue gitu. Gue udah coba nanya ke nyokap gue, maksudnya bukan ke nenek gue, apa punya nenek yang begini-begini. Dan ternyata si deskripsi yang dikasih lihat sama si orang itu adalah sama persis sama foto yang dikirim sama tante gue. Itu nenek buyut gue gitu. Sampai situ sih gue masih yang kayak percaya nggak percaya, apalagi kan sekarang kan zamannya teknologi ya, jadi kayak yang emang iya gitu kan. Cuman sering banget gue ngalamin yang kayak dikasih lihat untuk bisa mendeskripsikan sesuatu yang ada di sekitar situ atau bagaimana gitu. Terus dan kejadian yang baru banget aja kemarin itu juga ada orang yang bisa ngelihat di tempat gue biasa lembur gitu, dia tiba-tiba gini, itu siapa nenek-nenek yang suka nemenin, dan kenapa selalu berulang kali dengan orang yang dengan deskripsi yang sama, orang itu ada gitu. Akhirnya balik lagi ke belakang, gue sempet cerita sama salah satu orang yang bisa ngelihat lah, maksudnya bisa tahu gitu, yang suka ngobatin orang-orang begitu. Sorry, itu memang katanya yang ada di gue itu, dan dia cuman ngejaga gue. Kalau misalkan ditanya kayak berapa kali sih lu udah pernah ngalamin sesuatu yang janggal, tapi akhirnya ini, itu sering banget. Jadi kayak misalkan gue milih untuk project, karena gue kan basically ngedesain yang kayak gue bilang. Terus kayak misalkan gue mau ketemu sama klien yang sekiranya dia ini nggak worth it untuk gue lanjutin gitu, tuh kayak tiba-tiba ya kayak gue dikasih jangan atau bagaimana, dan memang nggak akan berkelanjutan gitu, tuh memang sering. Makanya gue bilang kalaupun memang ada yang nemenin gue, ya baik sih. Itu sih yang gue alamin. Kayak misalkan ada orang datang tiba-tiba, gue kayak sadar nggak sadar tiba-tiba pengen deket. Pas gue tanya gitu, gue tanya mbaknya lagi sama ini ya, gue deskripsiin semuanya yang gue nggak ngelihat kasat mata gitu, nggak. Cuman apa yang gue rasain tuh kayaknya keluar sendiri gitu. Kayak misalnya ada teman yang ngomong, lu ngelihat nggak sih di sini ada apa gitu. Gue tiba-tiba mendeskripsikan sesuatu yang gue nggak sadar, gue nggak ngelihat tapi gue nggak sadar nyeritain, dan deskripsinya itu sama gitu. Yang iya bener begitu. Untuk orang-orang yang bisa ngelihat pasti bakalan bilang oh iya bener begitu. Makanya gue nggak tahu apa orang-orang itu saling berkomunikasi untuk bilang memang gue punya temen yang nenek-nenek itu dan memang gue bisa ngelihat atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi kan nggak lucu kalau misalkan si driver Grab dan teman-teman gue kenal untuk saling ngomong, kan nggak mungkin gitu. Ada satu lagi sih, gue belum pernah cerita sih sama siapapun. Jadi waktu itu gue nggak ngebuka sesuatu sih, maksudnya baru ada masalah. Terus gue ngerasa kalau gue tuh kayak bener-bener yang gue nggak berguna. Gue kayak yang bener-bener gue pikir gue kayaknya udah bener-bener nggak kuat gitu kan, depres lah mungkin gitu. Terus akhirnya, tapi di situ gue mikirnya gue sebagai orang yang tertindas, kalau kita bilang itu kayak orang yang terzolimi gitu kan. Sampai akhirnya gue tuh begini, gue tidur, terus gue sambil bener-bener dalam hati sambil nangis, sambil gue bilang gue pengen mati. Dan itu tuh tiba-tiba di depan pintu ada sosok gede banget, hitam. Merinding lagi kan gue langsung berpikir kalau itu tuh malaikat maut, tapi kan nggak mungkin gitu maksud gue. Jadi itu sosok di depan pintu,
kayak mau mengaminkan keinginan gue gitu. Terus dari situ gue benar-benar yang langsung istighfar, langsung baca sholawat dan lain sebagainya. Dia tetap nggak mau pergi sih, tetap di situ aja. Mungkin karena memang gue masih nangis, gue masih depres, dan gue masih punya kepengenan untuk gue pengen mati aja, gue udah nggak kuat lagi dan lain sebagainya gitu kan. Terus gue lupa waktu itu sebelum azan subuh banget. Pada saat azan subuh baru ya dengan sendirinya mungkin gue tidur gitu. Itu gue nggak pernah cerita sama siapapun. Tapi dari situ gue kayak yang mungkin memang kalau misalkan ada orang yang ngebatin atau ngerasain sesuatu, kadang-kadang yang datang itu ya bukan yang ini sih, maksudnya kayak jin atau apa. Dan itu kayaknya sering banget yang begitu. Orang-orang kalau misalkan ngerasa depres atau ngerasa apa, jangan pernah ngebatin atau ngebayangin sesuatu yang negatif, karena dia pasti bakal datang. Itu yang gue tahu sih, karena itu benar-benar kejadian di gue. Terus gue kan stay di Jakarta Utara nih, di tempat suami gue kan. Pertama kali gue datang ke rumah itu sih biasa, karena emang gue orangnya percaya nggak percaya, apalagi gue kerja di bidang teknologi, jadi kayak yang apa sih gitu, meskipun banyak orang yang bilang gitu, ngedukung kalau misalkan kayak lu tuh punya ini punya itu gitu kan. Terus kebetulan mertua gue itu orang yang sedikit bisa dalam tanda kutip gitu kan. Dan beberapa kali sih memang ada kejadian-kejadian yang ini, misalkan ada yang gue lihat kayak di tangga rumah gue sering gitu, kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak lagi kosong atau apa gitu, tiba-tiba gue kayak didorong atau apa kayak gitu. Terus kayak misal gue lagi di dapur itu kan posisinya ada di deket banget sama tangga gitu. Gue lagi di dapur, ada yang ngebelai, ada yang bagaimana, dan yang ada di situ itu setahu yang gue pikirkan, gue nggak tahu itu real atau enggak, atau mungkin halusinasi gue. Sekali lagi, itu anak kecil, cowok. Kalau dibilang tuyul itu bukan tuyul, nggak tahu ya, karena pokoknya dia anak kecil cowok dan dia suka lari-larian main di situ. Dan itu beberapa kali ada yang suka kerja sama gue juga sering digangguin pada saat ngepel, tiba-tiba dia lari kayak gitu, itu juga ada. Terus cewek itu posisinya ada di pojokan gitu kan. Nah tadi kan gue bilang nyokapnya mertua gue itu kan sedikit agak bisa kan ya. Dia tuh beberapa kali pernah kesurupan. Pokoknya pada saat pikirannya kosong, lagi lagi galau, emosi gitu kan, kesurupan nih. Yang masuk itu ya apa yang gue lihat gitu. Maksudnya beberapa kali kayak yang cewek itu, dan dia selalu duduk di situ gitu. Maksudnya tempat dimana nyokap gue duduk pada saat galau, nyokap mertua gue itu duduk, dia galau ya di situ yang suka gue lihat yang cewek itu gitu. Tapi mereka itu nggak pernah ada interaksi khusus kayak misalkan kita yang diganggu atau iseng atau apa gitu, nggak pernah. Mungkin memang tempatnya sih di situ. Tapi yang suka ini lagi anak gue kan umur 3,5 tahun. Gue nggak tahu dia sensitif apa enggak, meski beberapa orang suka bilang kalau apa yang ada di gue itu juga bisa ke anak gue gitu kan. Neneknya juga sedikit bisa dan lain sebagainya gitu. Oh ya, gue boleh sedikit motong nggak? Jadi gini, nenek-nenek yang katanya sama gue itu adalah nenek yang berkebaya dan lain sebagainya, itu kalau misalkan memang nenek buyut gue itu hidup di zaman penjajahan. Jadi dulu juga suka ikut perang untuk melawan penjajah dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita bilang kayak sepuh atau bagaimana lah ya, gue nggak tahu, wallahu a'lam bisawab lah, yang gitu-gitu real atau enggak. Jadi mungkin memang itu juga bisa ngejaga bisa ngejaga anak gue gitu kan. Nah si anak gue ini sering banget kalau malam nih, tiba-tiba dia bilang, mama ada temen Karen. Di mana? Di situ, rambutnya kayak Karen. Anak gue FYI dia itu rambutnya kriwel gitu kan, keriting. Rambutnya kayak Karen tapi mukanya hancur gitu. Akhirnya gue nggak mau dong dia diganggu. Gue bawa nih ke ibu-ibu yang suka gue ini. Katanya memang ya ada gitu, tapi dia kalau bisa jangan dibilang itu temannya ya, kayak gitu. Terus itu sekali, 2 kali dia sering dipanggil, katanya masih dengan sosok yang sama. Katanya temannya dia itu yang cewek pakai baju putih dan lain sebagainya, rambutnya apalah gitu. Itu sering banget ya katanya diajak main. Nah terus yang paling ekstrim anak gue itu anak kecil katanya. Mungkin anak kecil yang gue ceritain tadi di awal kan, ada tuh anak kecil yang suka lari-larian cowok itu kan.
nggak tahu dia pernah dipanggil, diajak main, atau kalau nggak tahu diajak apa, pokoknya ayo ikut, kalau nggak nanti katanya, entah itu cuman ceritanya anak gue, tapi itu ada beberapa faktor yang menguatkan gitu, kayak apa yang dia ceritain sempet gue rasain gitu kan. Kayak misalkan si anak kecil tadi memang gue sempet ngeliat, dan nyokap mertua itu memang pernah katanya dimimpiin anak kecil minta dibuatin satu, kayak bukan kamar ya, kayak satu ranjang kecil. Akhirnya beli ranjang yang kayak ranjang Barbie gitu, tau kan, ranjang Barbie itu ditaruhlah di situ buat tempat tinggal dia gitu. Nah balik lagi, anak gue itu katanya mau diajak ikut, kalau nggak nanti bakal dicekik atau kalau nggak ditusuk atau apa gitu, kata anak gue itu. Dari situ kan gue langsung yang kayak harus defense dong, siapa tahu itu kan posisi depan pintu langsung tangga, takutnya nanti dia dipanggil, ayo turun aja, anak kecil nggak kontrol terus turun jatuh atau bagaimana, nauzubillah kan ya. Nah itu gue bawa lagi ke ibu-ibu tadi, terus kembali lagi si ibu-ibu bilang yang ngejaga anak kamu adalah yang ngejaga kamu gitu. Jadi apa ya, kayak relate gitu, maksudnya dari yang gue alamin itu awalnya kayak misalkan gue ngelihat bukan ngerasain, terus habis itu gue pikir itu mungkin gitu, mungkin cuman ini atau apa. Pada akhirnya ketika gue make sure sama orang yang gue yakin dia itu tahu, itu akhirnya relate gitu, relate ke apa namanya, ke setiap cerita gitu. Banyak banget hal yang relate antara si A, si B, si C yang cerita dan yang kejadian di gue gitu. Makanya gue bilang percaya nggak percaya sama kejadian kayak begitu, tapi memang mereka ada. Gue sekali lagi gue bilang, gue orang yang kerjanya di bidang teknologi. Tahu kan teknologi itu orang-orang yang pasti bakalan ngomong bullshit lah sama hal begitu. Tapi memang what happen gitu, memang itu kejadian gitu. Hal kayak gitu tuh memang ada kejadian, dan kejadian memang kejadian gitu. Sekarang gini deh, kayak misal anak gue yang gue balik lagi nih, anak gue pada saat gue ajak ke ibu-ibu tadi, dia posisinya itu nangis semalaman, dia nggak tidur. Dia nangis, pokoknya digendong salah segala macam. Ketika gue bawa ke ibu-ibu, ya kan nggak lucu dong, masa nangis sama mamanya sendiri dia nangis, tapi ketika gue bawa ke ibu-ibu dibacain doa dan sebagainya, katanya memang ada yang ganggu atau apa, terus dia diem, memang benar-benar diem. Kalau gue mau nggak percaya gitu, dan dia tiba-tiba diem, masa ya itu disetting? Kan nggak mungkin anak gue settingan kan. Gue mau gimmick, gue nangis sama mama terus gue nggak nangis sama si ibu, itu kan itu juga nggak mungkin. Masa anak umur 3 tahun dia bikin gimmick, kan nggak lucu dong, maksud gue gitu. Jadi gue sih cuman mau gini sih, maksudnya kayak orang-orang yang misalkan memang dia punya rasa sensitif sama sesuatu, kadang-kadang itu memang cuma halusinasi karena mungkin baru nonton film horor atau baru nonton cerita-cerita horor atau bagaimana. Tapi kadang-kadang memang itu ada, apalagi ketika kita mikirin dia datang. Setahu gue sih gitu. Jadi kayak misalkan kita ceritain hantu apa atau apa yang sekiranya lagi trending nih, dan kalau memang dia ada, dia pasti bakal datang. Itu sih yang gue tahu, karena beberapa kali gue juga sering kayak even di mimpi ya. Kalau mimpi oke lah, kita kesampingkan, mungkin mimpi karena gue lagi kepikiran ya. Tapi yang kayak disapa dengan cara yang tidak sadar, seperti pada saat yang Final Destination tadi, yang kayak film Final Destination. Jadi kayak dikasih lihat, gue ada loh, gue ini loh gitu. Jadi tapi ya akhirnya ya gue tetap aja balik lagi. Kita memang tetap harus percaya kalau memang ada dua dunia gitu. Mereka tidak akan kemana-mana, mereka memang di situ gitu, stay-nya memang di situ. Jadi kita kasih space aja, jadi kita kasih space aja gitu. Kita sendiri kalau misalkan kita punya rumah, kita juga nggak mau dong diganggu. Mereka juga punya tempat, jadi mereka juga nggak mau dong diganggu gitu aja sih. Apalagi kayak misalkan gue paling nggak suka sama orang yang mengeksploitasi mereka secara liar. I mean kayak sekarang kan banyak nih yang kayak exploit apa segala macem gini-gini, tapi mereka tidak mendoakan, ngerti nggak? Jadi misal setelah kita cerita atau sebelum kita cerita, siapapun yang mungkin mereka ya, maksudnya mereka gitu, kalau misalkan mereka berpikir mikir atau oh iya gue diomongin atau gue di ini, siapapun gitu, ujungnya kita tetap harus ngedoain, karena itu doang sih yang mereka tungguin. Kita kan nggak tahu, mungkin mereka punya kejadian apa yang kayak cewek yang gue bilang tadi, atau anak kecil tadi, gue nggak tahu itu siapa. Ya kita doain karena mereka tetap makhluk gitu, tetap makhluk, dan otomatis ya makhluknya Tuhan gitu.
Ya udah paling itu doang sih yang kayak maksudnya jadi pengalaman gua. Menarik nggak menarik, tapi what happened to me. Jadi kalau kita bilang ya percaya nggak percaya, memang mereka ada dan kita benar-benar nggak bisa menafikan keberadaan mereka. Kita cuma harus mendoakan gitu doang, siapapun mereka. Oke, itu tadi cerita dari Onet. Ya. Sekarang gua mau tanya-tanya nih, Net. Oke. Nah, ini kan lu selalu bilang lu merasakan gitu kan, hal-hal itu. Ini lu kalau lu tahu, lu merasakannya udah dari umur berapa kalau lu? Gue benar-benar sadar banget itu yang tadi pada saat Final Destination. Tapi kalau kejadian-kejadian mistis dalam arti kayak hal-hal gaib gitu. Apalagi gue dari Jawa Timur. Jawa Timur itu masih banyak klinik, masih banyak hal-hal begitu gitu kan. Itu gue sering banget gitu. Kayak misalkan didukunin, dalam arti gue bandel dikit gitu dibawa ke orang pinter biar nggak bandel. Dari kecil itu? Ya karena gue bandel dari umur 17 tahun kan. Oh. Terus kayak misal di rumah gue gitu, gue punya ponakan gue itu sakit-sakitan. Secara ilmiah kan seharusnya dibawa ke dokter kan. Itu nggak dibawa ke orang pinter, terus habis itu ditanemin kayak kepala kerbau, ditanemin kayak telur. Nah itu dari situ mungkin akhirnya gue masih kecil, jadi mungkin dari situ gue akhirnya berpikir kalau banyak sih hal-hal yang nggak kita lihat. Terus oh iya, satu lagi sih yang belum gue ceritain itu tadi itu dulu gue sempat ngeliat ada namanya Banaspati. Banaspati itu kalau di Jawa, kalau di tempat gue nggak tahu kalau di Jakarta ya mungkin beda ini. Itu sosok yang paling ganas karena dia berupa api, terus dia bisa nyala. Dan itu sering banget gue ngeliat di sekitar rumah gue. Kalau orang bilang mungkin itu kayak ada orang yang ngirim santet atau apa, tapi memang itu adalah sosok, kita bisa nyebut itu jin kali ya atau apalah, pokoknya sosok makhluk yang memang paling ganas sih kayak gitu. Jadi gue sering ngeliat itu, makanya mungkin yang ke-account sama gue, kehitung sama gue itu pada saat gue udah gede gitu. Kalau dari kecil ya cuman ngeliat gitu-gitu doang. Kalau Banaspati sih emang ya memang bola api, di sini pun juga. Di sini juga ya? Iya, gue pikir di Jakarta udah beda area. Nah ini gue mau tanya lagi soal sosok nenek yang tadi lo sebut. Itu ada gak dari keluarga lo pun ngasih tahu lo bahwa itu memang selalu ngikut lo, atau itu nenek itu nggak ada yang menafikan, juga nggak ada yang mendukung. Maksudnya pendapat yang bilang maksudnya kayak lu ditemenin sama ini, itu nggak ada. Cuman pada saat gue dikasih tahu bahwa ada sosok nenek itu, tiba-tiba gue punya ini buat nanya sama nyokap yang gue bilang tadi, sama nenek, terus sama tante gue dikirimin foto yang sosoknya itu sama persis kayak itu. Kayak gitu. Jadi mungkin kayak yang gue bilang tadi, karena dia adalah sosok sepuh, dalam tanda kutip dia sakti, punya keris segala macam, masih ada itu barang-barang seperti itu kan di rumah. Jadi mungkin memang dia ada terus buat nemenin gitu. Orang Jawa kan begitu. Iya. Nah gitu itu kan tadi juga ini seputar anak lu nih. Ini anak lu kan juga bisa ngelihat lah istilahnya, bisa merasakan juga nih sama maybe. Gue sih berharap dia nggak sesensitif itu. Tapi udah ada yang bilang juga itu iya, ada yang ngikutin juga gak sama seperti lo gitu? Yang ada di gue juga. Itu pertama. Terus yang kedua, kemarin ketemu sama temen yang katanya bisa kayak anak ini sensitif nggak gitu. Katanya kan kalau rusuknya renggang atau atau gitu kan dia lebih sensitif, dan anak gue itu begitu gitu. Tapi anak gue itu terlalu canggih saat ini karena dia mainnya TikTok sama YouTube. Jadi nggak usah di follow TikToknya. Jadi dia itu kayak hal begitu dianggap ya kayak tontonan di film. Mungkin akhirnya dia sering ngeliat, tapi itu mah kayak yang di film. Umur berapa sih anaknya? 3,5 tahun mau 4 tahun, dan semua film horor di bioskop dia sudah nonton. Sampai corona ini. Jadi sebelum corona kalau lu nanya semua judul film dia udah nonton di bioskop. Dan harus horor kalau dia nonton. Harus horor. Sampai detik ini dia nonton harus horor. Kalau nggak ada setannya katanya nggak enak. Berarti dia agak tertarik juga ya sama. Sangat tertarik. Hal-hal mistis. Iya, itulah kenapa dia pengen jadi dukun. Pengen jadi dukun dia anak lu. Gue nggak tahu, gue ngajarin dia teknologi. Ya kan. Papanya juga hobinya main game maksudnya kan. Tapi kenapa dia hobinya sama setan gitu? Maksud gue dia sangat-sangat excited ketika ngelihat sosok
Lu bayangin, gue ngelihat kuntilanak di film gitu, kan kita pasti sedikit tutup mata atau apa yang jump scare gitu. Dia malah nunggu kayak diketawain. Lu tahu Falak diketawain sama dia. Setan ya. Dia bilang, ih nggak serem. Lu dulu apa? Ngidamnya. Iya, ngidam apa? Ngidam gue masak. Hah? Masak? Masak gue ngidamnya. Nggak ada hubungannya sama benci sama bapaknya. Itu doang, nggak ada ngidam yang gimana-gimana. Oh, oke. Jadi kayak nggak tahu lah gue, mungkin memang karena ya nggak tahu. Tapi mungkin masa kecil lo juga tertarik mungkin karena lo lupa. Karena sekitaran rumah gua, sekitaran rumah gua itu kalau kita bilang itu danyangan. Danyangan itu bahasa Jawa sih. Jadi danyangan itu kalau kita bilang kayak pasarnya, istananya. Itu ada di samping rumah gua tepat. Terus ada di depan rumah gua kan kebun-kebun kampung gue kan. Ya di situ pusatnya. Mungkin dari situ mungkin gue sering ya sensitif dengan sendiri. Mungkin gue sempat ngeliat tapi gue kayak nggak oh itu apa atau apa gitu. Tapi dari diri lu pernah kesurupan gitu gak sih? Enggak. Itu gue punya cerita menarik. Gue waktu di Semarang yang gue cerita, gue pernah di Semarang, tiba-tiba itu kita lagi ngobrolin ada cewek baru kecelakaan. Cewek apa cowok gue lupa pokoknya gue lupa itu sosoknya apa. Kalau ada sesuatu yang kayak mau masuk ke gue tiba-tiba kayak langsung susah ngomong, dan itu sering banget kejadian. Kayak susah ngomong, perut gue mulas, terus merinding itu cuman fase fase paling awal. Tapi yang paling parah itu kalau gue udah mulai susah ngomong, gemeteran sama mules, itu kayak ada yang mau masuk. Sekali lagi balik lagi ke nenek-nenek yang katanya nemenin gue tadi itu yang ngalangin. Gitu. Pokoknya lu sampai nggak pernah sampai nggak terkontrol lah diri lu ya? Nggak pernah sama sekali di situ. Dan beberapa kali juga orang bilangnya yang ngejagain itu yang bikin gue selalu aman lah gitu. Ya Allah alam, kalau gue sih percayanya dijaganya sama Allah. Tapi kan ya balik lagi kita nggak bisa menafikan hal kayak gitu. Sampai sekarang. Mungkin ada di sini juga ya. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Setiap kali gue di situ ya gue di situ gitu. Makanya yang gue lucu, tempat gue biasa ngelembur kalau malam, gue kan biasa sampai subuh nih ngelembur, buka laptop gini. Dia ada di belakang gue, duduk gini. Sekarang posisinya lagi di mana? Gue nggak bisa kalau ditanya dia ada di mana, tapi dia ada di gue. Ngerti nggak? Iya. Jadi dia bener-bener yang, makanya kenapa gue tadi kan sempat bilang di situ ada ini di situ, tapi gue nggak ngerasa takut. Takutnya tuh kayak yang tiba-tiba gue kayak yang sering tuh gini, gue disuruh memandang ke satu titik, di situ tuh ada. Nah kalau ditanya gue bisa mendeskripsikan gitu loh, tapi nggak yang serem apa gimana gitu, nggak. Dan semakin kesini gue tuh semakin sensitif, gue nggak tahu kenapa. Kayak bukannya nambahin itu, kayak nambah semakin sering ngerasain sesuatu yang aneh. Iya. Semakin begitu. Tapi gue penakut, lucunya gue penakut. Lu penakut lah. Penakut, sangat penakut. Sangat penakut. Gue nggak pernah mau ngelihat orang meninggal, gue nggak pernah ngelihat. Gue sangat penakut. Tapi kalau misalkan ditanya, ya bisa lancar untuk mendeskripsikan. Tapi gue penakut. Cuman ya nggak tahu lah. Mungkin ya si nenek buyut gue itu yang gue nggak tahu. Gue masih benar-benar penasaran untuk nanya itu beneran ada atau enggak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari gue nih. Lu ada kejadian yang menurut lu paling berkesan gak sampai sekarang itu masih diingat sama lu gitu? Hampir semuanya sih gue inget. Tapi ini tuh lucu. Yang gue tadi sempat di awal kan gue sempat cerita kalau gue pernah ketemu sama abang Grab, naik Grab car gitu. Dia cerita gini. Tiba-tiba dia ngomong ke gue, kalau misalkan orang-orang yang bisa ngelihat, itu yang dilihat dari gue itu sangat-sangat cantik. Si nenek gue ini sangat-sangat cantik. Yang dilihat bukan gue ya, tapi si yang nemenin gue itu sangat-sangat cantik sampai disebutnya Sri Kandi. Jadi ada beberapa kayak misalkan gue sempat baca gitu, kalau misalkan kayak Sri Kandi itu otomatis kan pasti sesuatu yang cantik, apa segala macam kayak gitu. Itu yang berkesan banget sama gue karena dia itu ceritain kalau misalkan ada orang yang ngeliat lu dan orang itu bisa ngeliat, yang dilihat itu bukan lu. Makanya lu tuh punya karisma ya kalau kita bilang. Ketika gue meeting sama orang, ketika gue mau dapat project, itu orang itu kadang-kadang gue itu katanya dibantuin sama si itu untuk bisa menarik
Oh, jadi aura lu lebih keluar nah. Lah, aura, gue tadi Aura. bilangnya karisma kayak merek motor. Ya begitulah. Oke, itu yang menarik nih. Itu menurut gue Sampai menarik sekarang. karena yang kayak gue cerita, kalau project itu sekiranya memang nggak menarik buat gue, otomatis gue nolak. Tapi ketika project itu kedepannya itu bagus, gue kayak dengan sangat gigih bakalan gue yakin gitu. Dan Iya. dan ya itu katanya kalau gue ketemu sama orang dan gue punya niatan untuk jalanin project atau kayak mana, itu ya dibantuin katanya sama Iya. orang itu menarik banget buat gue karena itu kepake terus sampai sekarang. Jadi gue Iya. jadi optimis untuk kerja gitu, kayak gue kan punya pegangan ya. Gak sih Menarik begitulah. karena ini ya bisa menghasilkan uang ya. Iya ya itu piti dong cuan. Iya, Kayak karena yang gitu. penting di sini uang. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Onet. Thank you banget nih udah cerita di sini. Iya. Dan sekali lagi jangan lupa nih, lu follow kalau bisa order ya Order dong. di Karen Cookies. Karen Cookies. Packagingnya menarik, bisa buat hampers juga ya. Ya udah, sekalian dah lu promoin dah tuh. Jadi kalau yang mau bawa buat mertuanya, calon mertua yang tidak disetujui ataupun disetujui, ini tuh menarik banget. Nah, bener tuh. Rasanya juga udah gue kasih sesuatu yang bisa bikin kelepek-kelepek Karena kalau martabak udah basi banget ya. basi. Cookies lah ya sekarang Ya, lah ya. cookies dan brownies. Ya Berondong manis. Oke, lu ada lagi yang mau disampaikan nih? Enggak lah, gue cuman minta after this kita doa bareng-bareng untuk semua yang kita pikirkan, kayak misal makhluk-makhluk begitu, orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Karena mereka cuma minta doa itu doang. Oke, ya udah kalau gitu gua akhirin di sini ya. Gua izin pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.